Lanjut dulu, Ira. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa, biasa. Tetap semangat tetap Allah. semangat, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu supaya pelajaran kita nantinya bisa berjalan dengan lancar. Oke, ketua kelas, Ya, Bu. bisa disiapkan Ya, Bu. kelasnya? Ya, silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Rizik ilman ni warzuqni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selesai berdoanya. Nah, Ibu mau ambil absen dulu. Apakah hadir semua? Ibu, Oke, hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu, nyanyi nasional, lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk, ikuti videonya sama-sama. Garuda Pancasila, akulah akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban berkorban untukmu. untukmu. Pancasila Dasar negara, rakyat adil makmur makmur, sentosa, pribadi bangsa. ayo Ayo maju, 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 ayo maju, 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 ayo maju, maju, maju. maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, sebelum kita masuk pada materi, sebaiknya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah mengikuti pelajaran hari ini, kalian bisa membaca Quran Surat At-Tin dengan tartil, kemudian bisa mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Sebelumnya kita baca Ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Nah, setelah kalian mendengar bacaannya, nah, di dalam surat At-Tin ini, adapun artinya, ya ayat yang pertama yaitu demi buah tin dan demi buah zaitun. Yang kedua, demi Gunung Sinai dan demi kota ini Mekah yang aman. Ayat keempat artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang kelima,
Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang ayat ke-6, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat yang ke-7, artinya, maka apa yang menyebabkan kamu berani mendustakan agama? Ayat ke-8, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Nah, di dalam surat Atin ini ada beberapa tajwid yang harus kita ketahui, yaitu di dalam ayat pertama, yaitu ada kata watin. Yang di sini hukum bacaannya idgham alif lam samsiyah, karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah. Dalam hal ini adalah huruf apa? Huruf ta. Dan matabi'i karena ada kosrah diikuti ya sukun. Kemudian pada kata wazaitun, di sini hukum bacanya alif lam samsiyah karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiyah. Dalam hal ini adalah huruf za. Dan mad arid li sukun karena wakaf, dan sebelum wakaf ada mad tabi'i dengan tanda domah diikuti waw sukun. Pada ayat kedua ada pada kata waturi. Hukum bacanya yaitu mad tabi'i karena ada domah diikuti waw sukun. Kemudian sinin. Hukum bacanya mad tabi'i karena ada kasrah diikuti ya sukun, serta mad arid li sukun karena wakaf, dan sebelum wakaf ada mad tabi'i dengan tanda kasrah diikuti ya sukun. Pada ayat ketiga ada kata al-balad. Hukum bacanya yaitu izhar qamariyah karena ada alif lam diikuti huruf qamariyah. Dalam hal ini adalah huruf ba. Kemudian ada pada kata al-amin. Hukum bacanya alif lam qamariyah karena ada alif lam diikuti huruf qamariyah. Dalam hal ini adalah huruf hamzah dan ada hukum bacaan mad arid li sukun karena wakaf, dan sebelum wakaf ada mad tabi'i dengan tanda kasrah diikuti ya sukun. Pada ayat keempat ada kata laqad, hukum bacaannya yaitu qalqalah sugra. Karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu dal mati asli atau dengan tanda baca sukun. Kemudian khalaqna, hukum bacaan qalqalah sugra karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu qaf mati asli atau dengan tanda baca sukun. Kemudian al-insan, hukum bacanya alif lam qamariyah karena ada alif lam diikuti huruf qamariyah. Dalam hal ini adalah huruf hamzah. Kemudian pada kata fi, hukum bacanya mad tabi'i karena ada kasrah diikuti ya sukun. Kemudian pada kata takwim ada hukum bacaan qalqalah sugra karena ada salah satu huruf qalqalah yaitu qaf mati asli. Pada ayat kelima ada kata summa. Hukum bacanya adalah apa? Summa. Yaitu bacanya gunah karena ada mim tasdid. Ya. Radadnahu. Hukum bacanya qalqalah sugra karena adalah salah satu huruf qalqalah yaitu qaf mati asli. Kemudian safilin. Hukum bacaan mad arid li sukun karena wakaf, dan sebelum wakaf ada mad tabi'i dengan tanda kasrah diikuti ya sukun. Kemudian pada ayat ke-6 juga banyak tajwidnya. Lanjut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar pertama gambar apa? Coba anak ibu jawab. Buah-buah, Bu. Buah zaitun juga buatin, Bu. Ya, buah zaitun buatin. Yang kunyang-kunyang buatin, Bu. Buah zaitun, Bu. Yang babala Yang- buatin. Nah, yang berbelah ini buah tin. Yang Tin. ini buah
zaitun. Nah, gambar kedua, gambar apa? Ka'bah. Bu. Ka'bah. Mekah. Gambar yang ketiga, Gunung Sinai. nah, Bukit Sinai, pintar anak-anak ibu. Karena ini gambar ada di dalam surat At-Tin. Atin. Nah, ini ada semuanya di dalam surat At-Tin. Karena Allah bersumpah dengan keempat hal ini. Kemudian, lanjut. Nah, coba perhatikan gambar yang keempat. Gambar apa ini? Orang Coba Nana Ibu jawab. Orang Kawan cilok, Bu. Nah, orang mencuri dompet di sebuah toko. Nah, gambar yang kelima, Sakit, Bu. gambar orang yang sedang sakit. Nah, sekarang coba perhatikan video yang Ibu tampilkan. Silakan kalian amati ya. Gambar uang tambah dia balik, Bu. Uang bangi-bangi, Bu. Lagi pusing tuh, Bu. Nah, Takut, Bu. Bawanya telinga, Bu. Suka nak cek orang, Bu. kiraku belasan maksiat lakukan hari kiamat. Ini. Terkunci lidahnya. Wanita suka membuka aurat. Nih digantung. Tidak terjaga mata. Nah, oke. Sudah kalian perhatikan videonya? Alah, Bu. Nah, jadi di sini Ibu pengen kalian menyusun pertanyaan dengan kata bantu tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan bahasa sendiri pada kertas yang telah Ibu sediakan. Nah, kalian Ibu bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama bertugas mendiskusikan masalah yang pertama, yaitu mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu kelompoknya terdiri dari Fitro, Elmi, dan Dewi. Sedangkan kelompok kedua bertugas mendiskusikan permasalahan mengapa manusia mengalami sakit, apa yang menyebabkan mereka sakit. Nah, Ibu beri kalian waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikannya. Setelah kalian berdiskusi, nanti kalian tampilkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah, masing-masing ketua mewakilinya. Bisa? Bisa, Nana Ibu? Oke, sekarang waktunya sudah habis. Kalian silakan tampilkan diskusi kalian tentang yang pertama, yaitu masalah yang pertama, yaitu mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Silakan Fitro mewakili teman-temannya. Maju ke depan. Karena bukan punya ilmu, Bu. Apa? Karena mereka mungkin dia tidak punya ilmu, Bu. Membaca Quran surah At-Tin dengan Kurang benar. jelas, Fitro. Kemudian Mengapa manusia menggunakan anggota tubuhnya? Apa ada suara lain tuh Pak Fisro? Kok ada suara lain? Ada suara lain membaca apa? Surah At-Tin? Iya, dempet ini. Ya. Kemudian kelompok kedua silakan tampil ke depan. Mengapa manusia mengalami sakit? Apa yang menyebabkan mereka sakit? Silakan yang diwakili oleh Mary, silakan maju ke depan. Suka main kotor-kotor, Bu. Suka main kotor-kotor. Ya, terima kasih.
Kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah tampil ke depan. Nah, sekarang tugas kalian tersebut akan Ibu jelaskan lebih mendalam kenapa manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena beberapa faktor. Yang pertama, kelemahan akal dan iman. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Yang ketiga, kelemahan dalam mengelola nafsu. Yang keempat, kurangnya kesadaran akan akhirat. Yang kelima, lupa atau tidak menghargai petunjuk Allah. Yang keenam, ketidaktahuan dalam beberapa kasus seseorang mungkin tidak mengetahui bahwa suatu perbuatan itu dilarang oleh Allah. Nah, kenapa manusia mengalami sakit? Nah, itu untuk kelompok 2 karena berbagai alasan baik bersifat fisik, psikologis, atau spiritual. Penyebab sakit bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal yang seringkali saling berinteraksi. Namun, dalam pandangan agama, sakit juga dipahami sebagai bagian dari takdir hidup yang harus diterima dengan sabar, dengan keyakinan bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang terdapat pada Al-Quran, yaitu syari, izhar, ikhfa, idgham biguna, idgham bilaguna, sama iklab. Kalian PR, buat Bu. contoh bacanya, ya. Bukan PR, tapi dikerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Oke? Silakan kumpulkan. Siap, Bu. Nah, kemudian kalian lanjutkan dengan tugas memasangkan ayat dan terjemahannya. Ini terjemahannya ada sebelah kiri dan bacanya ada di sebelah kanan. Silakan kalian pasangkan. Bu kasih juga waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan kumpulkan kalau sudah selesai. Nah, kemudian refleksi pada materi kita hari ini, yaitu yang pertama, pentingnya membaca dengan tartil. Jadi membaca Al-Quran itu tidak boleh cepat-cepat. Harus. Yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi harus tahu tajwidnya yang terdapat di dalam surat At-Tin. Kemudian makna reflektif dalam membaca. Nah, sejauh yang Ibu sampaikan ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ada, Ibu? Ya, Bu. Ya, berarti sudah paham semua. Jadi, sebelum kita tutup, kita harus bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu secara keseluruhan surat At-Tin mengajarkan kita pentingnya menjaga iman dan amal soleh, serta memberikan peringatan bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sementara itu, dalam tajwid, surat ini mengandung beberapa aturan tajwid yang harus diperhatikan agar bacaan Al-Quran dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga pelajaran hari ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar main, Bu.